Hah? Warisan kebudayaan Indonesia diklaim negara lain? Selamat datang di Project Best Learning Kelompok 10 bersama saya Kristi Maya dari NIM 230200380. Saya Fadila Daharyani dengan NIM 230200377. Nama saya Destiny Fitri Angginadea dengan NIM 2300200. Halo, saya Fira Aditya Ningrum dengan NIM 230200184. Saya Petrus Wadi Simangunsong dengan NIM 230200183. Perkenalkan, nama saya Hendra Tengah Martong dengan NIM 230200201. Setiap negara memiliki keanekaragaman budaya dan juga hal lainnya yang bisa kita lihat pada umumnya itu pada simbol-simbol kenegaraan ataupun keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat. Lalu, bahwa keberagaman budaya itu merupakan aset negara nggak sih? Dan itu patutnya kita lindungi kan? Namun bagaimana jadinya jika aset negara yang harusnya kita lindungi dan lestarikan itu malah diklaim oleh negara lain? Sebagai negara majemuk yang memiliki banyak suku dan adat istiadat di dalamnya, menjadikan Indonesia kaya akan budaya, mulai dari bahasa hingga makanan tradisional. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang dihuni oleh kurang lebih 360 suku bangsa di dalamnya. 5 dari 17.000 pulau tersebut merupakan pulau-pulau besar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Menurut data dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, di mana 90% dari 718 bahasa daerah tersebut tersebar di wilayah Indonesia bagian timur. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO adalah lembaga yang memberikan perlindungan terhadap warisan budaya bagi negara-negara di seluruh dunia, yang mana salah satu tugasnya adalah melestarikan budaya dari suatu negara. Namun, ternyata pada kenyataannya masih banyak budaya-budaya yang belum atau bahkan tidak dimasukkan ke dalam UNESCO, sehingga budaya-budaya tersebut rentan untuk diklaim oleh negara lain secara sepihak, atau bahkan parahnya adalah budaya tersebut menghilang karena tidak dilestarikan. Kalian tahu nggak sih negara yang kerap memiliki konflik dengan Indonesia karena kebudayaan? Nah, salah satu negara yang kerap memiliki konflik dengan Indonesia tentang kebudayaan adalah Malaysia. Mengapa tuh hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu terjadi karena Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia. Nah, khususnya itu adalah Pulau Kalimantan bagian utara. Selain itu juga, itu terjadi karena adanya kesamaan rumpun dengan Malaysia, yaitu Melayu Malaysia dengan Melayu Indonesia. Karena kesamaan rumpun itu, kita juga memiliki kesamaan adat, kehidupan bermasyarakatan, dan juga keturunan keluarga. Selain itu, selain kesamaan rumpun, ada juga tidak terlepas dari hubungan-hubungan dengan kerajaan masa lalu. Akan tetapi, pasca kemerdekaan, pendiri kedua negara tersebut ingin memajukan identitas Melayu masing-masing negara. Nah, secara tidak langsung, pendiri negara tersebut juga membangun identitas negara masing-masing dengan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dan Malaysia adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Warisan budaya yang diklaim oleh Malaysia setidaknya terdiri dari 33 kebudayaan sejak tahun 2014. Adapun kebudayaan-kebudayaan tersebut diantaranya seperti naskah kuno milik Sulawesi, rendang yang merupakan masakan khas dari Sumatera Barat, hingga lagu Rasa Sayang Sayange yang berasal dari Ambon. Itu telah diklaim oleh Malaysia sebagai miliknya. Selain daripada itu, ada juga batik tulis, ada reok Ponorogo, ada tari pendet, ada angklung, dan lain sebagainya. Namun, klaim tersebut masih terbilang lemah dikarenakan budaya-budaya yang diklaim oleh Malaysia tersebut telah terlebih dahulu dikenal sebagai milik Indonesia. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber untuk membahas mengenai klaim warisan budaya Indonesia di mata hukum internasional, sekaligus mengenai
hak kekayaan intelektual. Nah, boleh dong Bang diperkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Satala dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023, FISIP. Baik, kita mulai aja ya Bang dari pertanyaan yang pertama. Menurut Abang nih, kekayaan intelektual itu apa sih Bang? Ya, saya memahami hak kekayaan intelektual atau simpelnya aja lah, kekayaan intelektual itu apa sih? Simpelnya gini, kekayaan tapi dalam bentuk tak berwujud, dalam bentuk yang tidak konkret, abstrak. Biasanya kan kita memahami kekayaan itu kayak harta benda atau misalnya yang materialistik lah begitu. Nah, tapi ada salah satu jenis kekayaan lain yang punya bentuknya itu tidak berwujud, yaitu kekayaan intelektual berupa ide, gagasan ataupun karya dalam bentuk digital. Itu semua termasuk dalam kekayaan intelektual. Sederhananya sih dipahami seperti itu. Apakah kekayaan intelektual itu yang ada di Indonesia dijaga dengan baik atau tidak menurut Abang? Untuk status quo sekarang yang terjadi di masa kita, saya rasa masih belum ideal ya teman-teman. Karena saya melihat dari, kalau peraturannya jelas ada, Undang-Undang Nomor 28 2012, correct me if I'm wrong, kalau salah mohon dikoreksi. Undang-undangnya ada, cuman dalam penegakan itu kurang, apalagi untuk seniman-seniman atau artis yang belum cukup terkenal, belum punya kekuasaan dan cukup uang untuk menggugat. Misalnya ada sengketa atau pelanggaran hak cipta, itu dia masih kesulitan. Dan untuk belakangan ini kan ada maraknya penggunaan AI gitu. Penggunaan AI ini pun mungkin belum lebih detail, belum spesifik dibahas oleh undang-undang kita, tetapi penggunaan AI ini sangat melanggar hak cipta dan kekayaan intelektual karena dia itu menggunakan database dari karya-karya orang untuk memproduksi gambar AI begitu. Jadi itu, dan sayangnya instansi dan banyak tokoh-tokoh publik, tokoh politik itu menggunakan AI untuk kampanye politik, untuk sebagainya, dan itu sangat-sangat disayangkan ya teman-teman, karena malah mempromosikan penggunaan AI kepada masyarakat yang belum mengerti gitu. Jadi menurut Abang nih berarti belum dijaga dengan baik lah gitu ya? Mesti belum ideal. Terus bagaimana bisa nih terjadi pengklaiman kekayaan intelektual di Indonesia oleh Malaysia? Kan sering tuh terjadi kan? Menurut Abang tuh gimana bisa terjadi? Oke, ini kan kita masuk ke soal hubungan antar negara ya, international relation gitu. Ya teman-teman, kalau misalnya tadi dari topik kekayaan intelektual terus membahas soal isu sengketa budaya, klaim antar budaya Indonesia dan Malaysia, itu sebenarnya udah dua topik yang berbeda, tetapi ya kurang lebih sama tentang kekayaan budaya gitu. Nah, untuk kasus Malaysia dan Indonesia ini sendiri teman-teman, kalau saya sendiri berpendapat kita balik ke ilmu soal antropologi budaya gitu. Bagaimana terbentuknya suatu budaya itu seringnya dan pada umumnya tidak berbasiskan negara begitu teman-teman. Jadi tidak ada hubungannya antara klaim budaya Indonesia dan Malaysia dengan negara gini. Jadi sebelumnya Malaysia itu mempunyai kemiripan dan kesamaan dengan budaya Melayu yang di Indonesia. Jadi wajar kalau mereka mengklaim beberapa budaya Indonesia itu sebagai budaya mereka, karena mereka punya hak sebagai bangsa Melayu begitu. Nah, itu yang tadi kita bentroknya di situ. Konsep negara dan konsep bangsa Melayu itu dua hal yang overlapping, tumpang tindih. Jadi terjadilah salah paham ini di antara dua negara ini. Bangsa Melayu sendiri pada umumnya itu tidak keberatan soal mengklaim budaya ini. Ini mungkin terjadi antara perbedaan paham antara Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi budaya ini gitu. Kalau dibilang apakah sengketa antara Malaysia dan Indonesia ini adalah suatu hal yang buruk, kita harus melihat secara historik dan jangan anti sains ya teman-teman. Untuk masalah ini tuh jangan berkacamata nasionalis dan fasis begitu, apalagi kita fanatik buta terhadap negara begitu. Itu sih pendapat saya. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, menurut Abang gimana cara pemerintah untuk mencegah pengklaiman kekayaan intelektual negara kita dari negara lain? Kalau kita berbicara tindakan preventifnya teman-teman, inilah yang namanya kebiasaan buruk bangsa Indonesia. Sejak dulu kala, sejak zaman kerajaan Majapahit, kita itu punya masalah dalam sejarah kita, yaitu minimnya pencatatan, pengarsipan, dan dokumentasi. Publikasi kita itu sangat terbatas. Untuk catatan-catatan, untuk kita mengetahui sejarah di zaman kerajaan itu saja kita bersumber atau mengandalkan catatan-catatan oleh orang luar, oleh foreigner gitu, orang-orang dari Cina, dari Arab gitu, untuk menjelaskan sejarah kita. Dari situ aja udah nampak kalau kita itu bangsa yang malas menulis, bangsa yang malas literasi gitu. Mungkin kalau dalam konteks zaman sekarang,
pemerintah itu bisa menggiatkan pengarsipan yang lebih baik untuk melakukan digitalisasi kebudayaan, naskah-naskah kuno dan dokumen-dokumen yang lampau yang menggunakan bahasa itu harus diselamatkan, didigitalisasi melalui proyek-proyek misalnya Wikimedia dan sebagainya gitu. Oke. Nah, Abang nih sebagai warga negara, menurut Abang gimana cara mencegah pengklaiman kekayaan intelektual itu oleh negara? Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa, kapasitas saya mungkin yang bisa berkontribusi itu seperti itu tadi, melakukan publikasi, gencar melakukan riset penelitian tentang budaya kita sendiri, menerbitkan artikel, menulis artikel tentang kekayaan kita, karena sejarah itu punya kecenderungan untuk valid atau nggak validnya itu dari catatan, dari publikasi gitu. Jadi seberapa banyak kita mengamplifikasi media massa untuk menanamkan ke pemahaman ke orang-orang di internasional bahwa budaya ini tuh budaya kita, budaya punya bangsa Indonesia. Jadi dari pengakuan, dari apa gitu harus dimulai sedini mungkin. Tidak hanya kayak kita mungkin mempelajari tarian ini atau menghafal lagu ini lagu itu, tapi kita juga harus membawa itu pada adaptasi yang lebih modern, misalnya dalam bentuk animasi atau dalam bentuk yang disenangi anak-anak muda begitu. Tapi bagi saya sebagai mahasiswa kita tentunya publikasi dan menulis artikel yang berkaitan dengan itu sangat penting untuk preservasi dan revitalisasi kebudayaan kita yang lampau begitu. Tadi Bang Nafis ya, menurut Bang Nafis penjagaan kekayaan intelektual itu penting nggak dan harus tegas nggak menurut Abang? Ya, kalau kita berbicara penting atau tidak pentingnya, urgensinya itu lebih kepada ini kan warisan nenek moyang leluhur yang berisi kumpulan-kumpulan pengetahuan, kearifan lokal begitu yang sayang sekali jika hilang karena tidak akan ditemukan lagi gitu. Yang namanya warisan budaya, yang namanya heritage atau yang disebut juga yang namanya itu diwariskan anak cucu kita itu harus dijaga karena identitas kita gitu. Sebagai bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam, itu juga kekayaan yang punya nilai ekonomi juga untuk bagi masyarakat adat dan masyarakat luas pada umumnya begitu. Jadi kalau kita harus tegas dari kemauan kita sendiri ya. Kalau dibilang penting, tapi apakah kita menganggap itu penting dari hal apanya gitu? Apakah kita hanya menganggap itu formalitas, sekedar dijaga tanpa tahu apa penyebabnya dan apa keuntungannya ke depannya gitu. Nah, kalau saya pribadi itu penting karena kita kan kapasitas sebagai mahasiswa itu sebagai sumber ajar dan sebagai sumber pengajaran untuk kita yang ada di sivitas akademik ini untuk bisa punya sumber-sumber pelajaran yang berasal dari kearifan-kearifan lokal tadi, khususnya anak sastra Indonesia. Anak sastra itu mereka perlu hak kekayaan intelektual yang dari masa lampau itu didigitalisasikan untuk sumber ajar mereka, jadi itu sangat penting begitu. Dari saya segitu. Oke. Kalau dari berarti kalau mahasiswa itu bisa dari kegiatan UKM, menurut Abang bisa nggak dari penjagaan itu? Kok dari ada misalnya gabung-gabung komunitas di luar gitu ada. Oke, berarti komunitas UKM itu bisa menjadi sebuah wadah, jalan ya untuk sebuah menyelamatkan jalan untuk mahasiswa ya. Oke, bagus. Apa menurut Abang cara penyelesaian sengketa yang tepat untuk dilakukan negara dalam perlindungan kekayaan intelektual? Ini negara ya Bang, bukan mahasiswa. Individu tadi ya. Berarti kayak pemerintahan. Menurut Abang itu cocok nggak mediasi, litigasi atau nggak negosiasi? Menurut Abang cocok nggak dari tiga itu? Atau salah satu dari mereka cocok nggak menurut Abang? Oke, baik. Akan saya tanggapi pertanyaannya. Tadi kan sebelumnya saya pernah sebut bahwa budaya ini itu bukan basisnya itu negara, tapi basisnya itu wilayah, lebih tepatnya regional gitu. Regional kawasan Asia Tenggara. Pastilah kita karena kita serumpun konflik atau yang diapa itu seharusnya menjadi hal yang tidak relevan karena kita ini adalah negara serumpun. Wajar kita punya sengketa atau punya konflik budaya, saling klaim gini. Nah, kalau dari pemerintah sendiri mereka seharusnya idealnya menurut saya ya harus bekerja sama untuk menyelamatkan dan mempreservasi warisan-warisan budaya ini. Jangan sampai punah, jangan sampai hilang naskah-naskah skrip-skrip kunonya itu dan tak bersisa lagi, barulah kita semua menyesal gitu nanti. Nah, jadi kalau saya ada sengketa nih, ada klaim di UNESCO bla bla segala macam, perlunya mediasi begitu. Tidak ada gunanya sih kita untuk saling mengklaim karena kita dua-dua berhak gitu, baik Malaysia dan Indonesia. Jadi saya rasa tidak bijak aja ya untuk saling membanggakan, merasa paling berhak
merasa dia tidak berhak gitu. Saya rasa itu kurang bijak ya dalam menyikapi pelestarian kearifan lokal dan budaya ini. Saya rasa kita perlu berkolaborasi dan mediasi itu saya rasa cocok untuk daripada kita berkompetisi begitu. Menurut Bang Nafis nih, apakah globalisasi ini mempengaruhi nggak dalam pengklaiman budaya ini? Oh, sangat-sangat sekali. Jelas globalisasi itu tidak hanya mempengaruhi dalam hal dia itu membuat generasi-generasi muda meninggalkan, tapi juga memunahkan. Dan yang lebih parah lagi, tidak hanya globalisasi sebenarnya ancaman terbesar dari kearifan lokal, dari budaya-budaya lokal, tapi juga sebenarnya sangat disayangkan sadly-nya nasionalisasi juga menjadi ancaman bagi bahasa-bahasa daerah. Jadi semenjak bahasa Indonesia itu dipakai, banyak bahasa-bahasa daerah itu mulai dilupakan, ditinggalkan oleh penutur-penutur aslinya. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa, kontribusi saya itu saya gabung dengan komunitas namanya Wikimedia Indonesia. Jadi di situ kita melakukan preservasi, dikumpulkanlah penutur-penutur bahasa daerah untuk diselamatkan begitu. Jadi kita menyimpan leksem kata-kata dan lema dalam bahasa daerah ke database yang digital sifatnya. Jadi semua orang dari semua dunia itu bisa mengakses bahasa daerah tersebut dan disimpan secara digital, jadi nggak punah gitu. Kira-kira tadi pertanyaan apa? Bisa apa lagi? Menurut Abang, apakah globalisasi mempengaruhi pengklaiman budaya? Nah itu, jadi karena globalisasi wajar ya, karena satu dunia ini saling mengetahui, jadi budaya-budaya lokal itu sering tersisihkan karena kurangnya adaptasi dan kurangnya karena globalisasi. Globalisasi lebih gencar lah, misalnya budaya-budaya pop culture dari Korea itu mereka lebih gencar promosinya, lebih gencar adaptasinya, sangat-sangat membahayakan bahasa daerah dan bahasa lokal gitu. Nah itu sih kalau dari saya, kontribusi kita sebagai mahasiswa perlu untuk memprevent bahaya ini gitu. Oke. Berarti menurut Abang dari globalisasi itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kayak dampak positifnya tadi Wikimedia ya Bang? Benar, positifnya kita ada dapat dukungan dana, dukungan dari orang luar negeri, dari yayasan luar negeri itu membantu kita untuk menyelamatkan bahasa daerah. Mereka datang ngasih kita beasiswa, ngasih kita sumber daya untuk menyelamatkan bahasa daerah kita sendiri gitu. Tapi kalau negatifnya itu tadi, negatifnya ya anak muda, generasi muda ini lebih memilih untuk yang budaya-budaya pop gitu. Jadi mereka meninggalkan budaya daerah mereka karena nggak relevan lagi gitu, karena nggak menarik gitu bagi mereka. Berarti dampak negatif itu karena bisa juga dari kita ya Bang, dari Benar. kemauan kita, bagaimana kita menerima budaya lain itu sangat cepat ya, sedangkan untuk budaya lama sangat kurang ya, karena budaya daerah, budaya lokal. Ya karena tidak relevan dan mungkin tidak sesuai dengan zaman sekarang ya Bang. Apalagi kan sekarang anak-anak atau remaja itu lebih menyukai tren-tren baru daripada budaya lama, Budaya tapi lokal. tidak bisa generalisasi juga ya kan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah wajar terjadi pengklaiman budaya meskipun budaya yang diklaim sudah diakui oleh UNESCO, Bang? Bagi saya sih sah-sah aja ya teman-teman, kalau ada suatu negara mengklaim ke UNESCO, digugat gitu. Kita kan punya hak untuk menggugatnya balik gitu, untuk hak untuk melawan klaim mereka gitu ya. Di pengadilan itu saja yang dibuktikan siapa yang punya klaim lebih kuat, siapa yang punya argumen lebih kuat, yang didukung dengan bukti-bukti yang lebih kuat, itu kan nanti akan diadili, akan dicarilah siapa pemenangnya. Nah itu jadi balik lagi ke kesadaran kita. Kalau kita nggak mau kalah di pengadilan itu, tentu kita harus effort lah, usaha lebih banyak untuk mengurus budaya-budaya daerah ini, budaya-budaya lokal ini. Toh juga kalau gara-gara kita punah gitu kan, kita jadi lucu gitu, kita yang koar-koar tapi kita sendiri nggak peduli, jadi punah gitu gara-gara kita sendiri, kan lucu gitu. Menurut Bang Nafis, tindakan apa tuh yang kurang tepat dalam menanggapi pengklaiman budaya itu Bang? Yang kurang tepat ya? Oke. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, sikap yang kurang tepat tuh sebaiknya jangan dilakukan lah dalam hal isu pengklaiman budaya oleh negara lain ini. Kita itu bersikap ultra nasionalis dan fanatik terhadap negara kita sendiri. Kita nasionalis boleh, menjadi seorang yang mencintai negara kita itu boleh, tapi jangan fanatik dan berlebihan. Fanatik buta, kacamata kuda dalam melihat suatu permasalahan, itu hanya akan membuat kita terlihat bodoh, mempermalukan diri kita sendiri. Karena dalam apalagi soal isu budaya dan klaim oleh negara lain, itu ada hak-hak orang-orang negara luar, ya mereka itu berhak untuk
mengklaim budaya dan kita juga punya hak yang sama gitu. Jadi jangan merasa kita itu paling di atas segalanya, mereka itu tidak berhak, mereka itu hina, mereka itu sampah kalau mengklaim budaya kita. Tinggalkan mindset dan pemikiran seperti itu. Karena pada dasarnya budaya itu adalah kolaborasi, kerjasama. Jadi kalau kita saling gotok-gotokan, kita saling berantem hanya karena masalah ini, kita akan meninggalkan hal yang jauh lebih penting lagi, yaitu melestarikan budaya ini. Dan saya rasa hal yang sikap yang harusnya kita lakukan, kita buat dalam menyikapi ini adalah kita harus punya kesadaran bahwa budaya itu bukan punya kita sendiri. Misalnya ada orang Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia, bermigrasi ke luar negeri, membawa budaya-budaya di sana gitu. Nah, mereka juga menjadi diaspora Indonesia, menjadi imigran, dan mereka mengembangkan budaya di luar Indonesia. Itu merupakan bentuk promosi. Nah, bagi saya menyikapinya ini harus bijak dan tidak gegabah. Itu aja sih. Berarti kalau misalkan biasanya itu kalau saya pernah lihat tuh di Twitter itu kayak pernah tuh ada warga Indonesia sama warga Malaysia itu berantem gara-gara warga Malaysia itu menganggap bahwa ini ya, maaf sebut merek, mie instan yang kita tahu ya, pasti tahu kan, itu diklaim oleh Malaysia, dan orang Indonesia itu marah banget tuh karena pada dasarnya itu kan kayak itu kan pada dasarnya namanya kan udah nama kami tuh, kenapa kalian bisa ngeklaim itu? Berarti menurut aku berarti kurang bijak ya, karena bagaimanapun juga kan itu hanya produk brand. Lebih ke ketidaktahuan dan apa saja sih, tidak punya cukup ilmu pengetahuan. Jadi nampak lucu sih sekarang kayak gitu. Berarti sangat disayangkan Disayangkan. kita berantem dan bertengkar Ya konflik atau ya sampai over sengketa. culture Ya, dari kolaborasi sebenarnya kan Melayu kan tadi. Benar. Oke. Lantas, bagaimana hal ini bisa dilihat dari kacamata hukum nasional dan hukum internasional? Dalam hukum nasional Indonesia itu sendiri, kita ketahui bahwa hukum nasional Indonesia merupakan hukum campuran dari hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Yang dimana hukum nasional Indonesia itu sendiri, baik perdata maupun pidana, mengambil sistem hukum Eropa kontinental, khususnya Belanda. Hal itu terjadi dikarenakan sejarah negara Indonesia yang merupakan jajahan dari Hindia Belanda atau Netherlands India. Hukum nasional sendiri telah mengatur mengenai perlindungan hak cipta di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwasanya negara itu melindungi ekspresi budaya tradisional milik bangsa Indonesia, sehingga sudah maksimal dalam melindungi karya-karya cipta seperti kebaya, termasuk kebaya yang dibuat oleh para perancang sebagai salah satu contoh dalam studi kasus yang sudah ada sebelumnya. Perlindungan hak cipta tersebut antara lain adalah yang pertama, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut bersifat otomatis tanpa harus dimohonkan pendaftarannya terlebih dahulu, serta berlaku untuk jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu yang kedua adalah penegakan hukum hak cipta yang memadai melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa atau melalui jalur pidana yang dapat ditempuh bila terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta. Namun perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para perancang selaku pencipta dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya cipta kebaya modifikasi. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam konvensinya adalah pelestarian budaya warisan bersama. Nah, ini berdasarkan pasal 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda. Yang pertama adalah melindungi warisan budaya tak benda. Yang kedua adalah memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya tak benda milik komunitas, kelompok, ataupun perseorangan yang bersangkutan. Terdapat dua bentuk hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan warisan budaya, yaitu hukum internasional yang mengikat secara kuat dan hukum internasional yang mengikat secara lemah. Yang pertama, hukum internasional yang mengikat secara kuat, yaitu dalam hal ini adalah perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam bentuk berupa konvensi yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Adapun perjanjian tersebut adalah 1. Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, yaitu konvensi untuk perlindungan
kekayaan budaya dalam konflik bersenjata. Yang kedua, Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property, yaitu konvensi yang mengatur cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor, dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan atau dalam hal ini adalah ilegal. Yang ketiga, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Tujuan utama konvensi ini yang ingin dicapai oleh negara-negara yang tergabung dalam United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, yaitu pelestarian budaya sebagai warisan bersama yang ingin dicapai dengan upaya berdasarkan pasal 1 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Yang pertama adalah melindungi warisan budaya tak benda, yang kedua adalah memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya tak benda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dan yang keempat adalah memberikan kerjasama dan bantuan internasional dalam upaya penyelesaian sengketa secara hukum terhadap klaim warisan budaya dapat dilakukan secara non-litigasi dan litigasi. B. Hukum internasional yang mengikat secara lemah. Hukum internasional yang mengikat secara lemah biasanya berbentuk deklarasi, sehingga beberapa negara memilih untuk tidak melihat atau mengabaikan peraturan tersebut. Terdapat beberapa peraturan-peraturan mengenai perlindungan hukum warisan budaya, yaitu yang pertama ada UDHR atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966. Dan yang kedua ada Declaration on Indigenous People Rights 2007. Dengan banyaknya kasus pengklaiman budaya Indonesia oleh negara luar akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi negara Indonesia mengenai pentingnya pencatatan dan pelestarian budaya itu, tanpa harus hanya mengandalkan UNESCO untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia tersebut. Audio Jungle.